ketika lelah itu terjadi atau kebosanan terjadi, kita memerlukan tangan kanan, orang kepercayaan. Kalau bisa tentu suksesor ya, yang calon pengganti kita. Kalau tidak disiapkan semua orang itu gimana? Nah, bisnis ya. itulah bisnis. Jadi karena sangat manusiawi ya ketika orang merasa lelah, ketika orang ingin katakanlah mundur sejenak, tapi tentu bisnis berjalan terus. Nah, bisnis berjalan terus itu kan bukan autopilot, harus ada orang yang dipersiapkan untuk bisa menggantikan peran-peran kita meskipun bukan mungkin yang secara maksimal seperti yang kita. Jadi kalau kita lihat poin besarnya itu berarti bahwa ketika kita membicarakan topik ini, apakah wirausahawan itu dilahirkan atau dibentuk, itu akan membuka kotak Pandora begitu banyak hal ya. Iya. Pertanyaan satu itu saja itu sudah membuka banyak hal, bahwasanya salah satu yang dari banyak hal itu adalah uh, wirausahawan itu bisa dibentuk, bisa ditingkatkan performanya ketika mereka mendapatkan penanganan yang tepat, lingkungan yang tepat, pendidikan yang tepat. Kalau memang itu tadi wirausahawannya memang berbasis kepada pengetahuan, inovasi. Kalau sekedar katakanlah ya Pak Fis Noval, sekedar pemilik usaha tadi, Iya. dia nggak perlu dibentuk, Untuk alamiah saja. kasih aja tuh bisnis, misalnya saya punya bisnis nih, saya kasih aja nih, urus nih bisnis saya ke anak saya misalnya. Ya dia tanpa apapun, ya terpaksa mau nggak mau harus terima kan. Jadi manajer dia, bukan jadi pengusaha. Yeah. Nah, manajer dengan pengusaha itu kalau kita panjang ini ya, tarik-tarik kemana-mana nih, kata Bunda tadi, udah nggak satu topik aja kita udah bisa narik kemana-mana nih. Di kewirausahaan itu kita bilang bahwa yang wirausahaan itu belum tentu jadi manajer. Manajer itu belum tentu wirausahaan. Belum tentu. Ya contohnya kayak tadi. Kalau saya mau warisin bisnis ke anak saya belum tahu apa-apa tentang bisnis. Artinya dia cuma jadi manajer tuh. Dan itu juga berarti dia tidak punya pilihan. Iya. Bisa jadi dia menyukainya atau tidak menyukainya. Atau dia sebenarnya berbakat di situ atau memiliki kemampuan di situ tapi tidak terasa. Jadi kita ya mungkin kita dalam apa ya, dalam petik dalam kubu yang sama ya. Nah, bukan karena kami ngulik-ngulik tentang wirausaha nih di dalam budaya kami itu kan, karena jalan berpikir itulah yang mesti dapat, bahwa jadi wirausahawan itu perlu proses pembentukan. Proses pembentukan itulah yang melengkapi pengetahuan, memancing kapasitas, memberikan rasa atau feeling innovativeness. Nah itu dia. Barulah kita bakal bisa cerita yang wah-wah. Daya saing meningkat. Bisnis berkelanjutan sekian tahun. Berorientasi ekspor. Ini, itu. Bersaing dengan usaha import ya. Barang import. Usaha luar negeri dan sebagainya. Kalau misalnya kita masih dicekokin dengan ya udah hidup kayak gini aja, itu nggak apa-apa. Itu ya. Nah, kita kalau udah dengar panjang lebar ya Pak ya mengenai born or made itu entrepreneur itu. Nah, aku mau tahu sih Pak dari Bapak berdua ini kan sudah di titik ini dimana kan sudah menekuni beberapa hal mengenai entrepreneur, sudah di ruang lingkup entrepreneur sendiri. Nah, Bapak berdua ini dari kecilnya apakah emang berjiwa entrepreneur sendiri atau ketika kapan gitu
sudah ingin menekuni ini gitu Ini Pak. pertanyaan yang challenging. Kalau saya, Mm-mm. jiwa entrepreneur itu tergambar dari bagaimana kita menyikapi hidup. Mm-mm. Entrepreneur itu salah satunya adalah perlu disiplin, perlu perencanaan, perlu terencana, perlu memberikan energi positif pada orang lain. Dan itu yang saya suka lakukan dari kecil. Saya mengatur keuangan sangat rigid, itu sangat 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 hemat. Kemudian saya disiplin, saya apa. Nah, belakangan baru tahu saya kemudian pada nanti setelah saya mendalami ilmunya, kok apa yang gue kerjain dari kecil, apa yang jadi gue banget dari Mm-mm. kecil, itu ketemu di ilmu ini, di bidang ini. Mm-mm. Jadinya kalau orang keren bilang tuh inline, apa yang jadi diri kita, kemudian ketemu di ilmu kita. Walaupun kita juga bukan jadi wirausahawan, Mm-mm. tapi filosofi dan prinsip menjadi wirausahawan itu udah ada dari kita, dan kemudian dipancing keluar sama ilmu kita. Ilmu ilmu kewirausahaan itu bilang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Prinsip dan filosofi jadi wirausahaan itu ada disiplin, ada inovatif, ada ada apa itu namanya, ada bisa bernegosiasi, ada bisa berjejaring dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu ketemu sama saya di dalam diri saya. Mm-mm. Nah, makanya saya bisa bilang gini, saya ini bukan wirausahawan profesinya, tapi setidaknya saya sudah mengaplikasikan apa yang sebenarnya jadi filosofi seorang wirausahawan itu dari kecil. Dari saya SD, dari saya SMP, saya udah begitu. Nah, itu yang terasa sama saya, teman. ya ini bahasan yang mendalam bahwasannya kewirausahaan itu sebenarnya bukan soal hanya semata soal menciptakan bisnis Iya, ya. Iya, betul. betul. Ketika kita berbicara pada level yang mendalam tadi itu, kewirausahaan itu pada dasarnya adalah semangat itu mentalitas, Iya, Karakter, karakter, yang terus personality. personality. Nanti kita bisa banyak bicara ya Iya. kalau dia apa. Misalnya seseorang pun ketika dia berada di hal apapun tadi di jasa kata Mm-mm. Naufal atau misalnya saya di riset atau misalnya di melakukan pendampingan untuk usaha rintisan, kita sudah memiliki mindset yang ala wirausaha Iya. atau pola pikir ala wirausaha. Bagaimana itu terbentuk? Mm-mm. Masing-masing punya jalannya sendiri. Benar. Contohnya, kalau di masa kecil, terus terang saya tanda kutip otonom, Pak Hafiz Novel. Dia artinya eh, saya sedikit berbeda, lebih apa lebih menginginkan situasi di mana saya bisa melakukan hal apa yang saya suka, bukan apa yang orang lain Dikatakan orang lain, dikatakan ya orang. didikte orang lain gitu ya. Jadi ketika misalnya waktu kecil saya suka baca apa saja itu, Mbak. Dari apa ya, misalnya dari majalah, koran waktu kecil-kecil itu, Mm-mm. atau bahkan cerita silat segala macam. Jadi karena keinginan seperti itu dan dilakukan muncul katakanlah em, imajinasi. Imajinasi itu nanti ya to some extent akan melahirkan kreativitas dalam hal apapun. Nah, berpikir kata orang think out of the box itu Iya. kan pada dasarnya karena ada imajinasi. Iya, imajinasi. Jadi bagaimana relasi kita dengan orang tua, bagaimana relasi kita dengan orang-orang sekitar di masa kecil, bagaimana kita katakanlah memaknai tadi itu ya kromosom gen yang kita telah given oleh Iya. Pendahulu-pendahulu ya. dalam kutip ditakdirkan tadi itu. Nah, bagaimana kita kombinasi dari semua itu akan lahirlah pribadi yang seperti ya sekarang ini kira-kira seperti itu. Jadi setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi yang namanya nilai-nilai kewirausahaan itu bisa jadi semua orang bisa. Iya, betul. Iya, ya, itu tantangan kita, Pak. Tantangan kita sebagai sebagai pendidik dan orang yang tahu dengan kewirausahaan secara ilmu, secara filosofinya,
ya kita memancing potensi terbaik dari masing-masing individu itu untuk keluar. Oke, Anda nggak bakal jadi pengusaha, tapi suatu saat ya, tapi setidaknya Anda sudah tahu dengan filosofi jadi wirausahawan itu apa sifat-sifat baik yang bakal jadi bekal sukses gitu. Nah, yang dipelajari di kewirausahaan itu sebenarnya secara filosofis itu, kalaupun ada bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana mendirikan bisnis, bagaimana mengidentifikasi ide bisnis, itu sudah ekstra tambahan. Kalau menurut saya, orang yang udah baik secara karakter, personality, macam-macam udah baik, udah positif tuh, ditambahin dengan itu, bakal komplit jadinya. Nah, itulah yang wirausahawan, gitu. Jadi, wirausahawan tuh nggak ngajarin bangun bisnis kayak gini, nggak serta merta langsung kayak gitu. Dipancing dulu orangnya mau bisnis atau enggak, Iya. gimana karakter Anda kayak apa, karakter yang terbaik itu kayak gini kalau mau bisnis. Nah, makanya di kewirausahaan tuh kalau saya bilang sama selalu menyertakan pakai refleksi diri dong, lihat lu tuh kayak apa orangnya. Kalau lu udah bisa memetakan, oh gue tuh dirinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, mana yang baik dimunculin, mana yang jelek dikurangin, kemudian ditambahin dengan pengetahuan bisnis, ditambahin dengan cara mulai bisnis, cara ngitung duit, cara membuat cash flow dan sebagainya. Nah, itu yang konflik peran. Itulah yang bakal jadi grup wirausaha. Kalau sebelah-sebelah, nggak bakal jadi dia. Orang yang baik, karakter, personalitinya, belum tentu bakal jadi wirausahaan kalau nggak dibekali pengetahuan. Bisa jadi kayak Novel tadi kan, baik, misalnya. Suka nolong. Suka nolong, service oriented, tapi nggak ada masuknya nih, masuk ke jurusannya misalnya apa itu namanya ilmu budaya, bukan ke bisnis. Kecenderungan akan jadi pengusaha itu justru agak kecil, karena ilmunya agak kurang gitu. Nah, orang-orang yang bagus itu begitu dia ditambahin dengan ilmunya, terserah mau dengan pendidikan formal, informal, ekstra, luar kampus dan segalanya. Nah, itulah yang istilahnya made tadi itu. Gitu. Kalau yang ngandelin diri sendiri itu banyak. Orang baik, dia bakal baik terus aja. Tapi orang baik akan terpicu untuk melakukan sesuatu, belum tentu juga melakukan sesuatu yang dasarnya kalau berwirausaha itu akan orang baik tanpa ada pemicu ilmu untuk berwirausaha, itu belum tentu juga ya perbedaannya. Gitu. Jadi makanya di kewirausahaan itu dua-duanya saling melengkapi, karakter, ilmu, pengetahuan, karakter. Nah, kayak gitu. Pak, ada sih satu hal yang ter terbesit di kepala Nova, Pak. Bagaimana misalkan seseorang yang sudah menjadi wirausaha yang hebat gitu kan, bisnisnya sudah merambat kemana-mana gitu. Apakah ada di diri mereka titik jenuh gitu, Pak? Karena kan mereka merasakan, maksudnya tuh gini, bisnis ini udah gue ini loh, gue udah di bisnis ini, bisnis A, B, C gitu. Berarti kan mereka kan bisa dibilang dalam posisi yang sudah hebat dan top gitu, Pak. Apakah ada di diri mereka masa jenuh dengan bisnis-bisnis tersebut, Pak? Ada di dalam kewirausahaan itu satu istilah yang namanya entrepreneurial burnout. Suatu situasi di mana orang udah capek kan. Kalau orang udah capek ya terserah aja lah, bahasanya gitu. Dan capeknya itu dalam artian positif ya. Makanya dia serahkan ke generasi setelahnya, dia serahkan ke orang lain yang dia percayai kayak gitu. Dan dia cuma ya udah, gue udah capek, gue cuma lihat jauh aja lah, gue cuma jadi tukang nyalain tombol autopilot, matiin autopilot, nah kayak gitu. Nah, itu salah satu indikasi bahwa orang mulai burnout, mulai capek.
Nah, dengan terlibat langsung dengan proses bisnis. Ada itu di kewirausahaan ada yang kasarnya ada bahasan tentang itu. Kenapa orang burn out? Kenapa wirausahawan itu burn out? Nggak mau lagi berbisnis di segala macam segala macam. Dia nggak gagal kan? Dia hitungannya nggak gagal. Dia hitungannya capek doang. Misalnya kayak saya nih, saya habis ngajar, capek. Yes. Pulang ke rumah, status saya masih dosen. Tapi saya udah bilang, gue capek, gue pengen tidur, gue pengen istirahat, gue pengen selonjoran. Tetap gitu. Dia tetap jadi pengusaha, tapi karena capek, ya udah gue lihat dari jauh aja lah. Kalian yang operasikan, ntar gue turun tangan. Kalau misalnya gue udah seger lagi, misalnya, itu pada datanya. Apa yang di dalam ini kalau saya tahu gitu. Iya benar, dan itu memperkuat asumsi kita bahwa ketika lelah itu terjadi atau kebosanan terjadi, kita memerlukan tangan kanan, orang kepercayaan. Kalau bisa tentu suksesor ya, yang calon pengganti kita. Kalau tidak disiapkan semua orang itu gimana? Nah, bisnis ya. Itulah bisnis. Jadi karena sangat manusiawi ya ketika orang merasa lelah, ketika orang ingin katakanlah mundur sejenak, tapi tentu bisnis berjalan terus. Nah, bisnis berjalan terus itu kan bukan autopilot, harus ada orang yang dipersiapkan untuk bisa menggantikan peran-peran kita meskipun bukan mungkin yang secara maksimal seperti yang kita inginkan. Nah, itu disiapkannya itu apakah ketika kelelahan itu terjadi? Tentu sebelum-sebelumnya. Ada langkah antisipatifnya. Nah, again, yang menjadi isunya adalah perencanaan itu ada nggak? Pelatihan, pendidikan. Jangan dipikirkan semua pelatihan pendidikan itu harus duduk dalam kelas. Kan itu sudah disiapkan. Itu yang komponen yang med itu. Oke, itu ya kira-kira Iya. Jadi saya bilang tadi itu ya bukan karena kami jadi dosen kewirausahaan, jadi peneliti kewirausahaan, gawainya di dalam kewirausahaan bukan, tapi memang karena pemahaman filosofis tentang apa yang terjadi di diri saya terutama. Kemudian apa yang pemahaman filosofis di ilmu yang saya saya tekuni, dan kemudian dengan observasi yang terjadi terhadap pengusaha banyak, mulai dari yang cuma calon pengusaha pemula, sampai yang udah senior, yang udah sukses. Ya, saya menilai bahwa oh iya berarti kalau orang pengen bisnis itu perlu perlengkapan. Iya. Nah, perlengkapannya itu yang nih. Betul. Oke. Ya. Hari ini tentang Born and Mad tapi ya udah kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, oke. Mungkin karena mengenai durasi kita juga ya Bapak-Bapak, Novel sebelum kita menutup hari ini Pak, Novel pengen minta closing statement dari Bapak berdua untuk teman-teman bisnis di rumah yang baru merintis usahanya, itu boleh apa? Belum deh. Terus mungkin. Topik kita hari ini adalah apakah wirausahawan itu dilahirkan atau dibentuk? Betul. Karena kita tidak tahu takdir kita, maka salah satu upaya kita untuk mengetahui itu adalah dengan berusaha semaksimal mungkin membekali diri kita dengan bekal yang sebanyak dan setepat mungkin. Gitu. Ya, kalau buat saya sendiri sederhana aja. Berbisnis itu butuh ilmu. Bukan saja ilmu, tapi pengetahuan. Menjadi salah kalau kita cuma ngandelin nasib ke siapapun, ke Tuhan sekalipun, cuma ngandelin nasib. Kalau kita kembali ke religiusitas kita, seluruhnya sudah disebutkan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa
menyatukan antara takdir Iya. dan upaya yang dia lakukan. Ya, betul. Itulah orang yang terbaik. Itu tugas manusia. Itu tugas Manusia. manusia. Dan itulah yang kami dapatkan secara filosofis di Indonesia. Nah, gitu. Oke, baik. Sangat-sangat memotivasi apa cerita hari ini. Sudah banyak hal-hal penting yang di-share dari orang-orang hebat narasumber kita kali ini. Oke, untuk teman-teman di rumah yang ingin mengetahui lebih banyak podcast kita untuk selanjutnya, jangan lupa share, subscribe, dan juga like di channelnya Studio Learning FEB Unan di YouTube. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Hafiz Rahman dan juga Pak Donat Games telah memberikan ilmunya hari ini dan juga share ke kita mengenai entrepreneurship. Kita ucapkan terima kasih dan saya tutup. Saya Muhammad Naufal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.